sedang beristirahat setelah lama mengembara. Ahli kerajaan datang dan memperhatikan pagar bumi dengan seksama. Anak muda, engkau memiliki aura yang kuat. Aku merasakan kesaktian luar biasa dalam dirimu. Namun, kesaktian itu bisa menjadi ancaman bagi kerajaan. Apa maksudnya Tuhan? Aku hanya seorang pengembara. Aku telah melihat banyak hal dalam hidupku. Dan aku tak pernah salah dalam membaca masa depan. Suatu hari nanti, kau akan memiliki kesaktian yang bisa menenangkan kerajaan. Di dalam istana, raja duduk di sebelah sana dengan wajah serius. Pagar bumi dipanggil menghadap raja, ditemani oleh beberapa pengawal. Aku telah mendengar ramalan tenang kesaktian telah dapat membahayakan kerajaan. Oleh karena itu, aku tidak bisa membiarkan tetap tinggal di Jawa. Baginda, aku tidak pernah berniat mencelakai siapa. Mengapa aku harus pergi? Ini tentangnya, tetapi tentang takdir yang telah dinamakan. Aku memerintahkan agar kau menjaga kerajaan ini. Pergi semua. Ini demi kebaikan kita semua. Jika itu perintah Baginda, aku akan menurutinya. Pengawal mengantar pagar bumi keluar dari istana. Ibu dan ayahnya datang tergopoh-gopoh untuk menemui anaknya. Anakku, mengapa ini terjadi padamu? Aku tidak rela kalian sedang sejauh ini. Ibu, jangan bersedih. Aku akan pergi dengan hati yang lapang. Mungkin ini memang sudah dari. Kami tidak bisa membiarkan pergi sendiri pada hari ini. Tidak, kalian harus tetap di sini. Tolong jaga ibu baik-baik. Pagar bumi melakukan perjalanan panjang. Tiba-tiba di sebuah desa yang diperintah oleh seorang batu sakti. Siapapun yang ingin belajar kesaktian dariku, silakan datang berpendaftar. Sambil di jalannya, dia tertidur di pendopo. Pagar bumi, bangun! Pemuda itu malah membiarkan pagar bumi tertidur dan pergi setelah mendapat ilmu dari sang ratu. Ratu yang kesal akhirnya membangunkan pagar bumi dengan air yang telah dimatrai. Serunya dikata Sayu campur antar Bono akan terwujud dalam pembukaan. Setiap bisikan dari takdir Sayu dapat dilantang selama terkunci dalam alam semesta. Beraninya kau tidur saat namamu kupanggil. Maaf Ratu, di mana kawanku? Dia sudah pergi. Pagar bumi menyesal karena kehilangan kesempatan belajar. Namun, kejadian ini memberinya pelajaran berharga. Pagar bumi berjalan bertujuan setelah diasingkan. Dia tiba di tepi ujung kulon dan menatap lautan yang membentang di hadapannya. Aku harus bergerak ke Sumatera. Mungkin di sana aku bisa memulai kehidupan baru. Setelah berhari-hari, dia tiba di sebuah dusun di Sumatera. Karena lelah, dia tertidur di
bawah pohon besar dengan beralaskan kayu mati. Beberapa hari berlalu, pada ini hanya duduk dengan orang-orang berlalu lama. Namun, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Seolah-olah dia tidak ada di sana. Menjelang malam, seekor kijang lewat di hadapannya. Karena terkejut, dia tanpa sadar berkata, Batu. ajaibnya, kijang itu langsung berubah menjadi batu. Pagari ini terkejut, namun di dalam hatinya, dia mulai merasa bangga dengan kekuatan yang baru dia sadari. Pagari kini semakin percaya diri dengan kesaktiannya. Ia berjalan menyusuri rusun, mengagumi kekuatannya sendiri. Kata. Hanya dengan satu kata, aku bisa mengubah apapun menjadi batu. Tidak ada yang bisa mengalahkanku sekarang. Penduduk mulai takut padanya. Orang-orang membicarakan kesaktiannya, dan ia pun dijuluki si paling lidah. Jangan sampai kita berurusan dengan yang bisa-bisa kita jadi batu. Sementara itu, kerajaan Gandhara kini diperintah oleh para raja yang bijak. Dewi Sinta bersedih atas kepergian ayahnya. Karena hal kedua, Gunawan Suci dan Dewi Sakti yang penasaran dengan sakti yang si paling lidah memutuskan untuk menemuinya. Kita harus berhati-hati. Si Parit tidak dikenal memiliki kesaktian luar biasa. Benar, tapi kita harus mencoba. Mungkin ia bisa membantu kita melawan aman. Mereka datang dengan damai. Sayangnya kesombongan telah menguasai daya bumi. Ia menolak ajakan mereka. Kami datang untuk meminta bantuanmu. Tolong, bebaskan rakyat kami dari kekejaman paman kami. Kamu memiliki kekuatan yang luar biasa. Gunakan untuk kebaikan. Kalian berani mengajaiku? Baiklah, rasakan akibatnya. Jadilah batu. Hanya dengan satu kata, Pagari mengubah mereka menjadi batu. Tubuh Gunawan Suci dan Gunawan Sakti seketika berbatu, tak bergerak lagi. Hari perjalanan ini membuat kesombongan berhenti dan makin seperti takut. Dalam kesedihan dan kemudahan, Dewi Sinta tidak bisa menahan duka yang membebani hatinya. Dalam hatinya, Dewi Sinta terlelap dan menangis bermimpi. Anakku, kamu harus menyelamatkan kedua adikmu. Jangan biarkan kesombongan Pagari ini menghancurkan mereka. Di hutan ada sebuah pohon yang akan membantumu. Carilah peti yang bersembunyi di pagarnya. Di dalam peti itu, niscaya kedua adikmu dapat kembali bersamamu. Ingatlah juga kata-kata ibu. Pahit lidah tidak akan bisa menggunakan kekuatan saktinya jika tidak ada yang mendengarkannya. Kamu harus menemukan jalan untuk membebaskan Gunawan Suci dan Gunawan Sakti. Baiklah, aku akan menyelamatkan mereka. Dewi Sinta terdahulu, matanya masih basah oleh air mata. Pada itu, ia memutuskan untuk berangkat ke hutan demi mencari pohon yang dimaksud oleh kedua orang lainnya dalam mimpi. Dewi Sinta menghadap pamannya yang kini telah menjadi raja. Dengan penuh keberanian, ia memutuskan untuk meminta izin untuk dapat pergi ke Bukit Pesagi. Paman, aku datang untuk meminta izinmu. Oh Dewi Sinta, apa yang membuatmu datang kemari dengan wajah sedih? Paman, aku ingin pergi ke Bukit Pesagi. Aku ingin membebaskan Gunawan Suci dan Gunawan Sakti. Mereka telah menjadi batu karena ini, dan aku merasa harus menyelamatkan mereka. Bukit Pesagi, bukankah itu tempat yang sangat berbahaya? Kamu masih seorang gadis muda, Dewi Sinta. Apa yang bisa kamu lakukan di sana? Bakar bumi begitu kuat, kamu hanya akan membahayakan dirimu sendiri. Aku tahu itu berbahaya, Paman. Tapi aku harus mencoba. Orang tuaku memberikan petunjuk dalam mimpi. Mereka mengatakan bahwa di Bukit Pesagi ada sesuatu yang dapat membantu menyelamatkan kedua adiknya.
Jadi kamu ingin melawan kebajikan hanya berdasarkan mimpi yang kau lihat? Sungguh langkah yang ceroboh dari Sinta. Jika kau pergi ke sana dan gagal, siapa yang akan menanggung risikonya? Aku tidak bisa tinggal diam, Paman. Jika bukan aku, siapa lagi yang akan melakukannya? Jika itu yang kamu inginkan, tentu aku izinkan kamu pergi. Tapi ingat, jangan menyesal nanti. Terima kasih, Paman. Aku akan kembali bersama mereka jika aku berhasil. Dewi Sinta pun bergegas meninggalkan istana, menyiapkan dirinya untuk perjalanan menuju Bukit Kesambi. Dia sudah tidak bisa mundur lagi sekarang. Dewi Sinta menuju Bukit Kesambi dengan telinga tertutup kapas. Ia berjaga-jaga jika nanti bertemu Pahitida. Sampai di sana, ia melihat burung-burung yang mengeluarkan bunyi-bunyian alam. Dewi Sinta melangkah menuju pohon besar dan menemukan peti kayu tersembunyi di pangkal pohon. Ini dia, peti yang dikatakan orang tuaku. Dewi Sinta tiba di tempat pagar gunung si Pahitida. Tiba-tiba dua burung mengitari pagar gunung yang sedang berdiri dengan sombong. Pergi burung bodoh. Dewi Sinta melihat kesempatan dan segera berubah dari pagar gunung dengan kapas. Sekarang kau, pagar bumi, kau tak akan bisa berkata apa-apa. Dewi Sinta mengambilkan abu dari peti ke wajah kedua adiknya yang telah menjadi batu, penawar suci dan bola sakti kembali menjadi manusia. Sekarang kita bebas. Mereka segera kabur dari tempat itu, meninggalkan pagar gunung sendiri. Aku kalah dari seorang perempuan. Tak ada yang lebih memalukan. Tapi aku tak bisa terus di sini. Hari demi hari berlalu, pagar gunung akhirnya tiba di kerajaan Panjenengan. Di sana, ia melihat kebun dan kerajaan yang dijaga ketat oleh beberapa pengawal kerajaan. Karena kehausan, pagar gunung mendekati sebuah pohon jeruk dan berusaha mengambil satu buah jeruk. Ia membuka dan mencicipinya. Namun para penjaga melihatnya, mereka segera melarang pagar gunung. Rupanya saja tidak boleh diambil. Pelit betul. Apa yang terjadi? Kenapa jeruk ini jadi baik? Setelah tiba di kebun, para penjaga yang terkejut segera kembali ke istana dan melapor kepada Raja Gorowa. Raja Gorowa kemudian memerintahkan para pengawal untuk segera bergegas mencari si Pahitida. Pagar gunung dibawa ke hadapan Raja Gorowa yang duduk di atas sebelah sana dengan di bawah. Ketika pagar gunung melihatnya, ia terkejut melihat Raja Gorowa. Pemuda yang menjadi Pahitida itu, benarkah itu dirimu pagar gunung? Sungguh kekuatanmu telah membawa petaka di banyak tempat. Ternyata raja dari kerajaan Panjenengan itulah yang memiliki sifat mata adalah saudara dari pagar gunung. Jangan mengada-ada, Kak. Kekuatan ini sakti yang tak ada tadinya. Aku tak ingin ada orang lain yang lebih dariku. Kekuatanmu memang besar, pagar gunung. Kekuasaan yang kau cari bukanlah kebesaran. Itu hanya kesombongan yang akan menghancurkanmu. Kau sudah terjebak dalam kebesaran yang semu. Apa kau bilang? Kau pikir aku bodoh? Aku tak peduli dengan kata-katamu. Aku lebih kuat dari siapapun, bahkan darimu. Tadi itu, aku tahu betapa kuatnya keinginanmu untuk merasa tak terkalahkan. Tapi itu hanya membutakanmu. Kekuatan sejati bukanlah tentang mengendalikan orang lain, tetapi mengendalikan dirimu sendiri. Hanya dengan itu, kau bisa melihat dunia dengan mata yang jernih. Aku tak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Aku sudah begitu lama merasa lebih dari semua orang. Aku tak mau hidup tanpa kekuatan.
berubah padamu. Yang penting adalah kau telah sadar, itu sudah cukup. Perlahan-lahan pada bumi mulai menerima kata-kata itu. Setelah sekian lama, akhirnya ia merasa ada harapan di dalam. Adikku, aku ingin kau tinggal di sini, di daerahku, mulai hidup baru. Aku juga ingin mengenalkanmu kepada sahabat baru, Dayang. Raja Wibowo muncul dari dirinya. Sepanjang tangan yang seluruh untuk mengambil mereka. Salam kenal kabar bumi, senang bisa bertemu denganmu. Salam kenal Dayang Wibowo, senang bisa bertemu denganmu. Aku pikir kalian bisa saling mengenal lebih dekat. Mungkin ini saatnya tepat untukmu pada ini. Aku tidak pernah berpikir tentang ini, tapi aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Kadang kita hanya perlu waktu untuk saling memahami kabar bumi, tidak perlu terburu-buru. Terima kasih Dayang Wibowo. Demikianlah berbicara masih di dunia. Dan rencana menjalankan kehidupan untuk semua dan menjadi sesuatu sebab tujuan seseorang